sampean ini masih punya hutang, terus paspor apa-apa sing digadekno paspor sampean gadekan, terus dibawa sama rentenir, terus sampean kon nglunasi hutang untuk renew paspor. Saya sudah ada pokok buat bayar pokoknya yang dulu gitu. Dulu kan pinjem kan 6.000. Maksudnya tuh aku juga udah ada, maksudnya tak lebih-lebihin dia 6.500 tak sediain lah. Terus dia ngototnya ya sama dendanya gini-gini ya karena udah lama belum, aku udah ekonomi kan kemarin kan kurang bagus ya karena ya udah nggak usah ngomong ekonomi, sekarang dendanya berapa, pokoknya berapa, yang kita bahas itu 2 kali lipat dari pokok. Berarti berapa? 12.000. Ya segituan. 12.000 dari pokok. Iya. Nah, sampean dulu perjanjiannya sama dia gimana? Itu kayak perusahaan. Apa? Perusahaan yang di Yunlong. Perusahaan bunganya sampai berkali-kali lipat. Iya, kantor. Pakai PT dia. Sekarang gini, ya, mau PT, kantor apapun, sampean ngomong majikan aja. Ya, sampean ngomong majikan. Kamu mau renew, pasporku tak gadekan. Terus kalau kamu masih mau nambah renew, ya aku minta duit karena aku mau nebus. Kalau nggak nebus nggak bisa. Terus kalau majikannya bilang kayak gini ya, ya sudah wah aku nggak usah nambah kamu karena kamu untuk utang, ya wes gak apa-apa lo. Bilang ke KJRI lo, saya punya utang nggak bisa tak bayar 6,5, bunganya masih 12. Aku minta SPLP aja lah, pulang Indonesia lo. Ini kan baik gitu, jadi Hah? itu eman-eman gitu. Kalau umpamanya aku mau ngeyel ke tukangnya pinjem kayak enaknya ngomongnya gimana gitu biar maksudnya kalau bisa pokoknya tak lebih. Ya udah, sampean pingin kepada orang yang memberi sampean pinjaman ngomong itu terserah sampean, yang penting ngomong aja. Kalau aku gini ya Mbak, kalau urusan hutang dan segala sesuatunya, aku bisanya apa? Persoalannya itu di situ. Aku bisanya ya nyupport. Kalau nggak gitu sampean gali lubang tutup lubang. Misalnya 12, ya sampean utang. Utang panggon baru, ya kan? 12 ya kan. Sisa garek 6.000. 6.000-nya sampean bayar buat nyicil yang 12.000 supaya bunganya nggak nambah, jadi sisanya kurang. Berarti yang di penghutang yang lama kelar, selesai. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya. Karena bagaimanapun hutang itu tetap akan membawa dampak gitu loh. Ya kan? Sampean punya 6.000, sampean datang ke tempat hutang yang baru. Hutangnya sampean 12.000, 13.000 kan. Otomatis tutup full kan, habis. Ya kan? Pokoknya jumlah sak bunga-bunganya sampean hitung, sampean pinjam lagi jebret. Lah terus yang 6.000 tadi kan simpen dulu, ya kan? Terus sampean buat bayar yang tempat utang baru 6.000 jebret, kan sampean tinggal sisa utang 6.000 tapi tidak dengan perusahaan yang bunganya belgedes iku. Karena bertahun-tahun, kalau itu nanti ya sudah setiap bulan sampean tinggal cicil berapa-berapa. 6.000 kan kalau utang majikan juga dikasih toh. 1 bulan nggak gajian. Hah? Udah pinjem itu 6.500. Pinjem siapa? Bapakku. Pinjem lagi lo, wong kurang. Nggak potong gaji. Yang penting lunas. Sampean nggak bisa ngakalin yang hutang itu, sampean nggak bisa ngakalin lagi gitu loh. Sing sampean bisa akali ya bapaknya sampean, majikan. Sampean jangan bilang majikan baik. Yo ngene iki arek-arek nek dikek majikan baik, ya sampean alasannya mbah loro lah, opo lah, semuanya alasan itu semuanya kan nggak bisa.
Kalau nggak kuat nggak bayar ya sudah, nggak usah diobatkan atau apa. Lo yo kasihan. Lah terus piye? Timbangane sampean saiki sing ketipanan kepotokan sumpek, ya kan? Kalau Ya aku ya, nyesek nih diusahain tapi nggak ada. ya enggak, kalau saya ya, saya bilang sama keluarga saya, bapakku loro ya sudah dijarno nek gak iso ditambani aja lho omah wis. Setega itu piye neh? Wong anjane gak enek. Sorry to say ya, bapakku sekarang juga sakit kok, Mbak. Ya, Sorry to say. ya, Tapi sakitnya kalau aku melihat bapakku ya digawe bapakku dhewe ya wis gitu. Nek ibuku kemarin ya alhamdulillah lah. 3 hari di rumah sakit. Akhirnya ya terus meninggal ibu saya. Ya ini tinggal bapakku. Jadi kenapa kok bisa se-ekstrim itu, sekejam itu gini. Sorry to say, sekali lagi, orang-orang yang sudah tua, kita bisa membantu sebatas apa yang memang kita bisa. Nah, nek saiki sampean membantu orang tua sampean terus saiki sampean kena rentenir kemudian sampean sedih kan yo gak enek gunane to, Mbak. ya sih. Kejadian itu sudah lewat dan sampean sudah selesai dengan kejadian itu. Sekarang fokus di sampean, ya sudah ngomong meneh nang majikan kurang sakmene. Iso gak? Nek gak iso ya gak apa-apa. Gak nambah, golek majikan liyane. Ngono lho, Mbak. Sampeyan ngomong aman apik. Lah sampeyan duwe masalah terus piye? Saapik-apike majikan sampeyan sing duwe masalah. Ate ngedol apa? Ngedol awak, ngedol priasan, ngedol tanah. Ya apa bondone sampeyan sing kena didol Kemarin didol. ini dipinjemi tiga tiga 1.500-an, terus aku ngedol kalung gitu. Nah ini tuh kan kurang, maksudnya aku tuh kayak ngomong wes tak telepon sama itu Mbak nek umpamane dipotong kayak potongan meneh lah gitu ya toh 77.000 masih bisa diusahakan lah wong iki tetep ngeyel minta segitu. Ya nek sampeyan ngeyel ya piye sampeyan nglaporno ya padha ae paspor sampeyan yo gak metu. Perusahaan, rentenir, semuanya kalau sampean sudah ngutang ya itu konsekuensinya. Lah sampean apa enggak berpikir konsekuensinya? Kalau sampean panggah ngeyel sama aku. Utang gaya aku dibayar. Enggak ada duit, jual aset yang bisa dijual. Motor, mobil, rumah, sertifikat, apapun jual. Yang penting utang itu selesai. Orang-orang itu kadang-kadang tukang utang, ya. Giliran mau menjual sesuatu semuanya eman, misalnya. Keduweane apa sing enek nang kampung kono? Oh, gak duwe keduwean ya wis. Piye? Ya kemarin ku yo pas ibuku sakit ya kayak ngedol tanah ibuku. Tanya kan tapi sampai sekarang tuh belum laku gitu loh. Ya jual murah. Wis tak sudah karena itu kan harus aku pulang dulu soalnya ngurus ahli waris seperti itu. Nah, ya wis lho. Wis begitulah ceritanya kehidupan. Iya, Giliran bayar mesti alasan. Bang utang itu nek disuruh bayar mesti alasan. Wis pasti itu. Giliran ngutangnya biyen gak kakean mikir. Terus disalahno keadaan lah ibu kula ora ngene mosok gak direwangi. Nah, bulet pikirane. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Apa itu kan kalau mau minta potongan gitu Ya silahkan. Kantongnya itu enaknya ngomongnya gimana sih? Ya silahkan ngomong, sepenaknya sampai ngomong. Aku ada keringanan, pasporku keluar dulu. Aku tak renew. Nanti tak balikin lagi. Nanti per bulan aku nyaur lagi. Bilang gitu loh, ngomong baik-baik. Daripada kamu nggak kebayar semuanya, aku nggak punya paspor. Aku nggak bisa cari majikan, malah kreditmu macet loh. Kamu milih kreditmu macet, apa kamu pinjemin keluar sebentar. Nanti tak balikin lagi. Ya tinggal ngomong kayak gitu tuh. Oh gitu ya. Berarti minta dari sana negara ini. Apapun sampean lakukan, sing sampean mampu lakukan kepada rentenir.
Ya, karena ini sudah kejadian. Waktu ngutang kan sampean nggak ngomong aku. Iya. Kalau sampean ngomong aku kan minimalnya hutang di mana atau seperti apa, atau aku ngasih solusi minta ke majikan atau kemana atau jual apa. Lah giliran sekarang sampean wis bingung gak di paspor, minta saran tak kasih saran, bayaran utangmu wis dolen sembarang kalirmu kayak gitu. Terus sampean nggak bisa, sampean panggah ngeyel minta keringanan ngomongnya gimana? Ya jangan ngomong aja gitu, ngomong aja sama mereka. Aku mau cari duit lagi buat nyari utang. Lah ini udah tak bayar sekian. Tolong Berarti aku pinjemin dibuka paspor. dulu itu nanti itulah. Nanti kalau umpamanya udah keluar tak cicil gitu. Iya ngomong. Oh ya. Ya kalau ginian ada gambaran soalnya kan dari kemarin tuh pikiranku kalau umpamanya dia tuh ngeyelnya nggak boleh kalau dia harus mas saya coba tak nego seperti itu kan. Jadi kayak gitu, Mbak. Saya bukan mau lari juga sih. Duh, lah iya wis ngomong oh. Wis sampean dateng ngono, sampean ngomong bicara baik-baik apa yang ada di dalam benak sampean sampaikan. Tak doakan. Permohonan sampean dikabulkan. Loh, wis ah. Aku kurang piye? Timbangane aku diarani wong kon bengok-bengok, bengek-bengek. Nyeneni sampean gak usah. Ya monggo, silahkan dateng. Nek prinsipku, utang tak bayar. Nek prinsipku. Ya terus sih makanya. Nah ya wis lho. Makanya. Aku juga makanya ada saran. Aku tuh nggak ada kepikiran buat di bose terus ku tak kemudian tak balik tak sing sisane tak dipilih tapi ya gitu belum ada kepikiran ke situ makanya kan aku tuh jenengan ada ngomong kayak gini kan aku ada gambaran lagi Gitu ya, nggak apa-apa wes. Gitu, tak coba tak ya datangi, didatangi, jangan ditelepon, didatangi. Kalau aku boleh saran. Oh ya ini aku kerja kan hari ini mau nambah itu sampai makan sama bapak Sampean datangi ya. Orang yang utang-utang itu harus didatangi, jangan by phone. Tunjukkan niat baiknya. Nek aku boleh saran, nek sampean gak gelem ya wis. Soalnya wong tukang utang iki setengah rada ngeyel nek dikandani biasane. Karepe dhewe. Nek giliran mumet ya bagi-bagi karo kancane. It's okay. Aku sampean bagi bagian-bagian ngene iki gak apa-apa ya, tapi menurut aku ditemoni wis aja ditelepon. Oh ya. Ya, dibawa kontraknya sampean yang baru. Tunjukin ke dia, aku lo kontrak anyar aku gak ngapusi. Aku jek nang Hongkong aku gak melayu. Oke? Okay? Ya. Sampai berdoa supaya dapat jalan. Ya, makasih. Makasih, Mas. Oke, sehat selalu. Isu-isu ditakoni wong susah bayar utang. Tak makanya susu mang pas tak angkat teleponnya. Mau apa mbak? Mau minta tolong pinjam duit. Ya, aku kerasa ya. Cuman tadi masih di WC, belum masuk ke sini video lah. Sini udah masuk. Aku baru ngomong. Kok otakku ya nyandak. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Utang wajib dilunasi apapun ceritanya, apapun caranya. Ya, selesaikan apapun itu yang sudah menjadi tanggungan kita. Semangat, keep stay tune YouTube channel and next video. Bye bye.